Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Garam Dunia bagian kelima. Shalom saudaraku, hari ini adalah hari yang kelima kita belajar mengenai garam sebagai garam dunia. Maka seharusnya setiap hari adalah sebuah hal yang menggairahkan apabila kita membubuhkan sedikit garam kasih itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Melalui ayat ini kita bisa mengetahui bahwa garam juga berguna untuk pupuk. Banyak petani dan penggemar tanaman organik beralih ke garam dapur untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman. Petani sawit, cengkeh, kakao, lada, bahkan padi menggunakan garam sebagai pupuk organik untuk meningkatkan produksi panen. Petani semangka, wortel, cabai, kol, brokoli, kubis, buncis, tomat, bawang, kacang panjang, dan polong-polongan juga menggunakan pupuk dari garam. Selain itu, tanaman pohon seperti jeruk, alpukat, mangga, manggis, durian, apel, dan nangka juga sering dipupuk dengan garam agar buahnya lebih manis dan besar. Garam dengan kandungan kimiawi NaCl dapat menggantikan pupuk KCl dengan dosis tertentu. Tahukah saudara, selain garam itu berfungsi untuk memberikan kesuburan, menghasilkan buah yang lebih baik, ternyata garam juga berguna untuk mematikan gulma-gulma rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman mereka. Rumput akan mati, tanaman gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman pokok akan mati ketika terkena garam. Saudara, hal menjadi Kristen seharusnya bukan status saja, tetapi harus diikuti sifat dan karakter yang seharusnya ada di dalam orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Artinya sifat dan karakter Kristus itu juga harus menjadi milik kita. Menjadi garam dunia salah satunya adalah sebagaimana garam menjadi pupuk bagi tanaman. Kehadiran kita seharusnya memberikan pupuk bagi jiwa yang lemah. Ketika kita melihat sahabat, saudara, atau teman kita merasa letih, lesu menjalani kehidupan ini, maka kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang berisi firman Tuhan akan memberikan semangat kembali untuk mereka menjalani kehidupan yang sulit ini. Ketika ada seorang yang kita jumpai merasa tidak berdaya, merasa ingin mau mati rasanya karena begitu beratnya beban kehidupan, maka dengan kehadiran kita, nasihat kita, dukungan kita, berbagi dengan mereka, maka mereka akan seperti mendapatkan kesegaran yang baru
dan mereka bukan hanya menjadi segar, tetapi hidup mereka akan bisa merasa berguna juga bagi orang lain. Tetapi ingat, sebagai garam dunia, kita harus berfungsi dengan benar, sebagaimana garam berfungsi untuk kesuburan dan menghasilkan buah yang lebih banyak dari tanaman. Tetapi dia juga mematikan gulma, mematikan rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan. Kehadiran kita bukan hanya membangun tubuh, jiwa, roh yang lemah, tetapi kehadiran kita juga mematikan perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, kata-kata negatif yang sering muncul di dalam kehidupan seorang yang sedang berputus asa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kata-kata kita, kehadiran kita memberi semangat yang baru, seperti pupuk membuat orang lain semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka? Atau kita malah membumbui dengan kata-kata yang membuat mereka semakin merosot di dalam iman dan pengharapan dan kasih mereka? Gak ada harapan. Atau kita membuat subur perasaan-perasaan negatif mereka? Saudaraku, mari kita menjadi garam dunia yang berfungsi dengan tepat, memberikan kesuburan bagi jiwa yang lemah, yang merana, membuat mereka semangat kembali hidup, dan mematikan pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif dalam diri seseorang, karena itu menjadi gulma, menjadi rumput yang mengganggu pertumbuhan iman, kasih, dan pengharapan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kehidupan kita akan menolong orang lain untuk menikmati kehidupan mereka. Kehidupan kita menolong mereka untuk bisa hidup satu hari lagi dengan berkat-berkat yang kita berikan kepada mereka. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan membawa kami kepada satu pengertian lagi, bagaimana kami menjadi orang Kristen yang menyadari bahwa diri kami adalah garam bagi dunia ini, untuk menjadi berkat, untuk memberikan semangat bagi jiwa yang merana, untuk menolong saudara-saudara kami, sahabat kami, orang-orang di sekeliling kami, untuk bangkit kembali, semangat kembali menjalani kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan, tolong kami dalam setiap kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadikan hidup kita menjadi lebih hidup dengan cara menghidupkan orang lain. Jadikan hidup kita lebih hidup dengan cara memberi hidup bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.